Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai detik ini kita masih diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan umur dan juga titipan-titipan yang banyak yang Allah percayakan kepada kita ini, baik itu berupa harta, uang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan umur dan titipan-titipan Allah ini kita dapat bersyukur dengan selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mudah-mudahan dengan bersyukur, dengan bertakwa ini, di samping ditambah nikmat oleh Allah, ditambah karunia dan rahmatnya, mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang calon-calon penghuni surganya Allah kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semua ini umat Nabi Muhammad yang benar-benar cinta dengan sunnah-sunnah beliau, cinta kepada Nabi Muhammad dalam arti senang hati, istiqomah dan selalu bersabar melaksanakan perintah-perintah, ajaran-ajaran yang beliau ajarkan kepada kita semua. Barang siapa yang mengikuti Rasulullah, mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa beserta staf, Ketua BPD beserta anggota Desa Masjidian Al-Mujahidin Siula. Kami hormati pengurus Masjid Raya Al-Mujahidin Siula. Kami hormati tokoh masyarakat, para imam masjid, para ulama, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir pada malam hari ini. Adapun judul dari ceramah kita malam ini adalah 5 amalan terbaik di bulan Ramadan. 5 amalan terbaik di bulan Ramadan. Yang pertama, amalan terbaik di bulan Ramadan ini adalah puasa. Banyak buya-buya lah nyampaikan ini. Ini itu ingatkan balik. Sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Amalan terbaik yang pertama ini adalah puasa sesuai dengan perintah Allah. Tujuan puasa ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, mulai malam pertama sampai malam ke-29 atau 30 Ramadan, semakin meningkat keimanan, jangan semakin menurun keimanan. Ya, kita tes, yo beda. Jangan 1, 2 sampai 10 naik keimanan. 11 sampai 20 lah mulai turun keimanan. 21 sampai terakhir langsung
keimanan terjun bebas jauh. Jangan sampai terjadi. Ini yang diwajibkan berpuasa orang yang beriman. Jadi bulan Ramadan ini bulan peningkatan keimanan. Mulai malam pertama sampai malam terakhir meningkat imanan wahtisaban. Barang siapa berpuasa bulan Ramadan dengan keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, ikhlas, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu amalan terbaik pertama, yaitu puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, petunjuk kebenaran, memberi kita taufik, kemudahan, kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa ini sampai di akhir Ramadan nanti, insya-Allah. Amalan yang terbaik kedua dalam bulan Ramadan ini adalah solat. Baik solat wajib jangan ditinggalkan, diutamakan berjamaah dalam masjid. Karena masjid kita ini dah ada jauh dari perumahan-perumahan kita dan dah ada alasan. Kalau ada yang beralasan malas ke masjid, tanya diri, apa masalahku ni? Tanya diri. Nak naik keimanan apa tidak? Biasa jarang ke masjid, bulan Ramadan rajin ke masjid. Tanda iman meningkat. Yang kedua, solat sunnah. Pertama ke solat wajib, kedua solat sunnah. Seperti Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana." Barang siapa yang solat tarawih, witir, tahajud, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sama yang tadi akhir. Dengan keimanan yang meningkat terus dan penuh perhitungan, kesabaran, hanya mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya telah lalu. Tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Kalau dosa itu seandainya dilihat, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya manusia tidak dapat memikul dosa-dosanya. Makanya kesempatan emas di bulan Ramadan ini dilipat gandakan pahala sampai 700 kali lipat, kecuali puasa yang luar biasa pahalanya. Puasa ini untukku, kata Allah, hanya aku yang akan membalasnya sesuai dengan kualitas nilai dari puasa seseorang. Jangan sampai solat tarawih ini rami sampai malam ke-10 lah. Ini malam ke berapa ni? Malam berapa? 8. Nah, ini 10 itu dah suatu turun. Kalau benar-benar nak menghapus dosa, sampai malam terakhir terus semangat. Tapi kalau lah kendor semangat, berarti dosa mungkin payahnya terhapus. Rugi manusia apabila datang bulan Ramadan tidak dihapus dosa-dosanya, rugi. Itu yang kedua, amalan terbaik, solat. Yang pertama tadi puasa, yang kedua solat. Amalan terbaik yang ketiga di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Banyak membaca Al-Quran. Dah telok satu halaman, siahi 2 halaman. Itunya. Yang ada telok salaman, baca setengah halaman, 2 halaman, 3 halaman. Kalau bisa 1 juz satu hari. Khatam Al-Quran minimal 1 kali di bulan Ramadan ini. Ini jangan-jangan lah setahun dah dakwah khatam Quran. Lah setahun lah. Mulai raya dulu sampai minim, ya dogo khatam-khatam lah. Tunjuk tangan, yang dong khatam. Ada usah tunjuk tangan. Bulan Ramadan ini kesempatan banyak-banyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini nanti di akhirat akan menjadi syafaat, saksi untuk nolong kita.
bersaksi pada Allah. Kata Rasulullah, di hari kiamat nanti ada dua yang bersaksi untuk kita. Pertama puasa, yang kedua Al-Quran. Ini Al-Quran untuk hiasan bayi rumah. Kamu dalam lemari nyajin baca-baca. Elok Quran tu lah kalau kusut-kusut, kenapa maco terus? Itu seperti itu. Daripada Al-Quran eloknya rapi letak rumah atau lemari dalam lemari. Kalau ingin syafaat nanti di akhirat, jangan tinggalkan puasa, jangan tinggalkan membaca Al-Quran. Bagi yang belum tahu baca Al-Quran, belajar. Belajar itu dah ada kata-kata terlambat. Walaupun umur dah 50 tahun, belajar. Kalau masuk SD itu tidak bisa umur 50 tahun, tak. SMP, SMA, desa umur 50 tahun. Tapi kalau untuk belajar agama sampai mati, tidak ada alasan. Banyak buya-buya yang bisa ngajar ngaji. Mungkin anak-anak kita ni lah banyak yang bisa ngajar ngaji. Alhamdulillah. Kecamatan Sulak ini lah banyak anak-anak kayu yang hafal Al-Quran. Banyak anak kayu ini yang sudah bisa mengajar Al-Quran. Alhamdulillah. Tinggal kita lagi mau belajar apa tidak? Jangan sampai mati tidak bisa baca Al-Quran. Jangan nyesal. Al-Quran akan menjadi syafaat nanti di akhirat. Itu yang ketiga. Yang keempat, amalan terbaik di bulan Ramadan ini yaitu iktikaf. Iktikaf itu diam dalam masjid, istirahat dalam masjid untuk beribadah. Ingat tu. Tidak muta-muta baik dalam masjid dah. Untuk beribadah, solat, niatkan. Mulai masuk masjid aku nak iktikaf. Sembahyang, berzikir, berdoa, baca Quran, dengar ceramah. Iktikaf. Apalagi nanti di akhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, niatkan banyak-banyak, niatkan beriktikaf. Dan di akhir Ramadan, di malam-malam ganjil, malam 21, 23, 25, 27, 29, ada malam Lailatul Qadar yang nilai pahalanya itu lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik nilainya, lebih baik tidak sama dah, lebih baik dari 1000 bulan, 83 tahun lebih. Kalau kita sembahyang baru 10 tahun rajin ke masjid, jangan banggalah. Umur berapa baru kak? 50. 10 tahun rajin ke masjid, 40 tahun. Mana? 40 kurang 10, 30 tahun masih berdosa. Mana nak ngapus 30 tahun ini? Aduh, hang tua lapor, buya akulah 30 tahun tetap dalam masjid. Umur kayak berapa entan? 70. 70. 30 tahun ke masjid, rajin. Jangan bangga. Masih ada 40 tahun. Perlu pertanggungjawaban. Makanya kalau amalan kita ini tidak cukup untuk menebus dosa-dosa kita yang banyak ini, marilah kejar di bulan Ramadan ini dengan puasa, solat sunnah, solat wajib, membaca Al-Quran, iktikaf. Jangan sampai kita tinggal di 10 malam terakhir Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, "Man qama lailatul qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Barang siapa yang solat di malam-malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang terakhir, yang kelima, amalan terbaik di bulan Ramadan adalah infak sedekah.
Infak sedekah ini banyak orang yang salah kaprah, salah persepsi. Bukan dari nilai uangnya yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah ada seseorang yang punya uang tu 2 dirham. Ada yang lain sedekah dengan 100 dinar. 100 dinar itu 1 dinar kalau uang Arab itu uang emas. 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau 1 juta beli emas berarti 4.250.000 1 dinar. Nyo berwakaf 100 dinar. Berarti sekitar 425 juta. Kalau diimak pada yang kedua ini sedekah 425 juta. Orang yang kedua naho kepeng cuma 2 dirham. 1 dirham itu 1/10 dinar. 1/10 dinar. Sekitar 400.000 1 dirham. 1 dirham digunakan untuk keluarga, 1 dirham disedekahkan. Apa kata Rasulullah? Yang orang sedekah 1 dirham ini mengalahkan pahala orang yang sedekah 425 juta. Kenapa orang yang sedekah 100 dinar ini lagi banyak yang nak kepeng? Kita tanya diri kita masing-masing. Makanya diumumkan wakaf oleh pengurus masjid. Jangan kagumlah ngimak si A 100.000, 200.000, 50.000. Jangan. Yang tahu nilai sedekahnya itu tinggi apa tidak orang itu sendiri. Berapa persen yang disedekah? Ya betul. Dulu lagi miskin, ada nak kepeng 10.000, sedekah 5.000. Bismillah, aku sedekah 5.000. 5.000 untuk kebutuhan keluarga. Alhamdulillah, mudah. Ada nak kepeng 100.000, sedekah 50.000. Lagi mudah hugo. Nilai 5.000 dengan 50.000 sama. Ada nak kepeng 100 juta, sedekah 50 juta sama dengan 5.000 rupiah. Yang pun sama ya. Sama-sama 50%. Sama-sama setengah dari hartanya. Nak kepeng 10.000, setengah berapa? 5.000. Nak kepeng 100.000 berapa setengah? 50.000. Nak kepeng 100 juta berapa setengahnya? 50 juta. Yang nak kepeng 100 miliar atau 1 miliar minim. Kalau nak sedekah sama noh 5.000 tadi, sedekahlah 500 juta. Baru sama nilainya. Makanya kalau untuk sedekah jangan lihat kaya banyak uang atau miskin yang sedikit uang. Yang penting adalah persentase dari yang kita sedekahkan itu. InsyaAllah kalau Nabi Muhammad SAW di bulan Ramadan ini sangat dermawan, sampai-sampai 1 butir kurma yang beliau hanya punya 1 butir kurma disedekahkan sekerat atau ditutup separuh, disedekahkan ke orang lain. Bagaimana dengan kita? Kalau benar-benar beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tingkatkan persentase sedekah itu. Jangan 5.000 terus. Nak kepeng 1 juta 5.000 go, 2 juta 5.000 go, 3 juta 5.000 go. Yang penting ada dilaku. Disebut nama masjid lah, tidak bisa. Rugi. Karena kata Allah dalam Al-Quran, begitu banyak orang-orang yang telah meninggal dunia ingin nak hidup balik hanya untuk bersedekah. Karena sedekah itu mudah, tak ada lama dah. Ya dah. Kayak nak sedekah 1 miliar mudah, tinggal ambil HP, kirim ke rekening masjid, 5 menit ngalir kepeng 1 miliar. Ya beda. Kalau untuk pasu lama, untuk haji lama, tapi kalau untuk sedekah mudah. Itu diceritakan dalam surat Al-Munafiqun. Banyak orang-orang yang telah meninggal dunia ingin hidup kembali hanya untuk bersedekah.
Dan terakhir, dari 5 ini, pertama puasa, kedua sholat, ketiga baca Al-Quran, keempat iktikaf dalam masjid, yang kelima kita bersedekah. Tidak diterima kelima-lima ini kecuali innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tidak diterima amalan 5 ini atau amalan-amalan yang lain kalau kita tidak menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Banyak orang yang sholat, yang puasa, yang baca Al-Quran, yang iktikaf, yang sedekah, yang haji, umroh dan lain sebagainya, payah baik melakukan tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak menjadi orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya inilah dapat disampaikan malam ini. Mohon maaf kalau ada yang salah dari kata-kata kami ini atau yang tersinggung. Benar-benar kami ingin menyampaikan kebenaran, yaitu dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan keimanan kita meningkat sampai akhir Ramadan. Mudah-mudahan kita keluar Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa, dan mudah-mudahan terhapus dosa-dosa kita dan kita dicatat sebagai orang-orang calon penghuni surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Kami akhiri dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.